Ya, hai semua, ketemu lagi dengan saya Iksan. Oke guys, akhirnya smartphone Infinix Note 11 NFC, dimana ini adalah seri yang paling saya tunggu-tunggu dari seri Note 11-nya sampai juga nih di meja unboxing saya. Nah, tapi disclaimer sedikit ya, kalau smartphone itu saya beli sendiri lewat aplikasi Blibli yang dibanderol di harga 2,4 jutaan. Nah, buat kalian yang mau beli smartphone ini, kalian tinggal tunggu aja flash sale yang berikutnya ya. Karena tadi siang saya lihat smartphone ini tuh udah kejual habis atau alias sold out ya guys ya. Nah, buat kalian yang mungkin penasaran apa sih daya tarik daripada smartphone ini, yuk kita langsung aja lanjut ke video unboxingnya. Ini kalau kita perhatikan ya di bagian boxnya, ini di bagian ujung bawah ini ketulis AMOLED 6,7 inci dengan resolusi Full HD Plus nih guys. Jadi smartphone ini daya tarik utamanya adalah panel layarnya yang sudah menggunakan versi AMOLED. Tapi memang kalau kita bandingkan dengan seri Note 11 yang lainnya atau seri Note 11 Pro dan Note 11s, hanya yang di seri Note 11 NFC ini yang menggunakan panel layar AMOLED guys. Oke, kalau kita lihat di sisi atas, kiri, dan kanan ini seperti biasa ya, cuman ketulis sederhana aja Note 11 gini. Dan sekarang kita lanjut ke bagian bawahnya. Nah, kalau di bagian bawah ini kalian bisa lihat ya, untuk varian warna yang saya ambil ini adalah yang Glacier Green. Nah, sebetulnya saya itu tertarik dengan warna yang Snow White atau yang warna putihnya. Tapi baru saya buka aplikasi atau katalognya itu udah langsung sold out ya guys, atau alias habis. Nah, daripada saya ambil yang hitam, jadi ya saya ambil aja yang agak sedikit berwarna, yaitu warna Glacier Green ini guys. Oke, sekarang kita berlanjut ke bagian bodi belakangnya yang maksud saya di bagian belakang boxnya ya guys ya. Dimana ini adalah ketulis untuk key selling point daripada Infinix Note 11 NFC-nya ini. Kalau kita lihat di bagian sini tuh ketulis untuk layarnya ini sudah menggunakan panel layar AMOLED dengan luas 6,7 inci dan beresolusi Full HD Plus. Dan kemudian untuk chipset yang dipakai adalah Helio G88 dan pastinya ini struktur fabrikasinya masih 12 nanometer. Kemudian yang menarik berikutnya, untuk pengisian daya cepatnya ini sudah menggunakan sebesar 33 watt guys. Jadi luar biasa banget ya. Selain menggunakan panel layar AMOLED di harga 2,4 jutaan, Infinix mulai berani memberikan fitur tambahan lainnya yaitu fast charging sebesar 33 watt. Ini cukup menarik ya guys ya. Dan yang selanjutnya untuk resolusi kamera utamanya ini juga sebesar 50 megapiksel dengan aperturnya f1.6 yang menurut saya ini udah cukup lebar ya guys ya. Dan yang selanjutnya di sini ketulis game kit, dan yang di bagian terakhir ini adalah bagian konsep desain bodinya, dimana di sini ketulis ultra sleek design guys. Wah, cukup menarik nih guys ya. Jadi buat kalian yang udah penasaran, yuk kita langsung aja bongkar boxnya nih guys ya. Oke, ini tuh benar-benar udah saya tunggu-tunggu sih guys ya sebenarnya dari kemarin ya, dari seri yang sebelumnya, karena untuk yang seri ini itu dijual terakhir ya, atau penjualannya itu belakangan ketimbang seri yang Pro-nya. Nah, seperti ini. Oke, saya tadi lupa kasih tahu ya, untuk varian RAM-nya sendiri ini yang saya ambil adalah varian 6/128 GB dengan harga 2,4 jutaan. Jadi kurang tertarik apa sih, kurang menarik apa sih kalau kalian beli smartphone ini. Oke, sekarang kita langsung unboxing aja smartphone-nya nih guys ya. Nah, kalian lihat di bagian ini kita langsung ketemu sama smartphone-nya, tapi kita singkirin dulu seperti biasa, kita buka di bagian ini guys. Oke, di bagian ini kita mendapatkan seperti biasa juga nih, satu buah uang dolar. Ini adalah Join X Club atau kartu komunitas sebetulnya ya dari Infinix. Kita singkirin. Kita mendapatkan satu buah buku petunjuk manual juga ya, penggunaan manual, dan satu buah buku garansi yang pastinya kalau kalian tinggal di kota besar ini bakalan ada nih guys ya untuk service centernya. Nah, selanjutnya di sini kita mendapatkan ya, ini plastik sih sebetulnya ya, tapi ini kayaknya sih screen protector yang menurut saya ya udah cukup lumayan lah kalau mau dikasih sama Infinix. Oke, kita singkirin lagi dan kita lihat di bagian ini. Nah, ini menarik nih guys ya, kita mendapatkan satu buah jelly case ya sebetulnya ini, yang warnanya itu nggak clear, jelas hitam, dan ini tuh mirip dengan jelly case-nya si Infinix Zero X Neo, dimana ini ketulis Now kayak gitu ya. Oke, ini cukup menarik, jadi ya agak beda dikit lah. Dan kemudian ini ada satu buah SIM tray ejector yang bentuknya ini agak sedikit beda dari yang biasanya, karena yang biasanya tuh yang seperti ini guys. Nah, kalian bisa lihat ya. Oke, selanjutnya
di sini, aduh ya, seperti inilah Infinix kalau memberikan aksesorisnya ya, jadi tanpa ada pelindung atau sekat-sekatnya. Jadi ini kita langsung ini aja, langsung lihat aja ya, ini udah USB-A to USB Type-C karena ini langsung kebuka aja ya guys ya. Mungkin karena saking berantakannya di dalam boxnya ini. Dan yang berikutnya ini adalah kepala chargernya ya. Ini kalau kita lihat ya udah bener ya guys, 10 volt 3,3 ampere, dimana yang artinya ini udah pasti 33 watt. Jadi sudah disediakan kabel charger USB-A to USB Type-C dan juga kepala charger yang 33 watt. Berarti kalian nggak perlu lagi beli aksesoris tambahan buat menikmati fitur daya cepat 33 wattnya nih guys. Ini jadi saya bersihin dulu ya guys ya, kita rapihin dulu untuk mejanya biar kita langsung ke smartphone-nya guys. Ya, jadi ini dia guys Infinix Note 11 NFC-nya. Nah, kalau kita lihat ya di bagian plastik depannya itu ketulis key selling point yang udah kita bacain di bagian box belakangnya tadi. Jadi sekarang kita langsung aja keluarin smartphone-nya ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini dia smartphone Infinix Note 11S NFC dengan varian warna Glacier Green-nya guys ya. Tapi cenderung agak biru ya kalau yang saya lihat di sini. Cuman ini agak saya kletek dulu ya, mungkin biar agak lebih kelihatan aja gitu guys ya. Ya, jadi guys ini adalah tampilan back covernya si Infinix Note 11 NFC. Nah, barusan saya agak kesulitan ya buat ngeletek stiker yang ada di sini, tapi udahlah kita tinggalin itu dan kita bahas soal bagian back covernya ini guys. Nah, kalau kalian perhatikan ini tuh memang terlihat glossy ya guys ya finishingnya. Tapi kalau kita tap di bagian ini dan kita rasain feel-nya ini tuh cenderung ke doff atau matte gitu ya guys ya. Cuman tetap aja pasti bakal nyeplak sidik jari. Jadi buat kalian yang nggak mau gampang kotor, pastiin kalian pakai juga jelly case bawaannya tadi. Oke, di bagian ini kita mendapatkan 3 buah lensa kamera pastinya guys ya di bumper kameranya ini dengan 1 buah LED flash nih guys. Dan di sini ketulis 50 megapiksel ultra kamera nih, semoga kelihatan ya. Nah, kayak gitu guys. Dan ini ketulis Infinix aja. Dan kalau kita lihat di bagian sisi atas ini kosong, nggak ada apa-apa. Dan di bagian sisi kiri ini ada 1 buah slot SIM tray. Dan kita cek dulu ya, ini slot SIM tray-nya apakah triple slot atau triple slot yang versi sandwich gitu guys. Kita lihat nih. Oke. Nah, ini triple slot ya, jadi bukan pakai yang triple slot sandwich gitu, jadi yang masih yang lama pakainya. Dan ini udah bagus buat kalian yang memang suka menggunakan 2 buah SIM card. Dan lanjut ke bagian bawah ini kita ada 1 buah jack audio 3,5 mm, 1 buah lubang mikrofon, 1 buah port USB Type-C, 1 buah grill speaker ya guys ya. Jadi ini adalah mono speaker sih harusnya. Dan di sebelah kiri, maksudnya di sebelah kanan ya guys, ini ada 1 buah tombol volume rocker yang up and down ya, jadi tombol volume, dan 1 buah tombol fingerprint scanner yang menyatu dengan tombol power tentunya guys ya, karena kita perhatikan di bodi belakangnya ini sudah bersih, nggak ada fingerprint scanner lagi guys. Oke, kita sekarang nyalain dulu smartphone-nya guys ya, kita setting-setting dulu seperti biasa dan install beberapa aplikasi untuk mengecek software-nya guys. Oke, jadi ini dia guys tampilan layar awal atau layar home screen-nya si Infinix Note 11 NFC-nya. Dan kalau kita lihat ini tuh jelas ya sudah menggunakan UI terbaru yaitu XOS versi 10.0.0. Nah, ini kita lihat ya langsung aja ke ponsel saya dan kalian perhatikan di sini guys. Nah, XOS-nya sudah menggunakan versi 10.0.0 dan untuk varian RAM-nya ini 6 GB tanpa ada fitur varian virtual RAM tambahannya ya guys ya. Jadi ya udahlah nggak masalah. Dan selanjutnya di sini saya mau kasih lihat ke kalian untuk memori yang terpakai di awal-awal itu sebesar 17 GB dari 128 GB memori internalnya. Jadi ya menurut saya ini udah cukup sedikit ya guys ya untuk penggunaan memori internal di awal-awal smartphone ini kita nyalakan. Meskipun ya kalau kita perhatikan ini tuh tetap ada aplikasi bloatware yang menurut saya juga terbilang cukup banyak ya. Sekitar mungkin tadi ada sekitar 7 atau 8 aplikasi bloatware atau bawaan dari smartphone Infinix Note 11 NFC-nya nih guys. Karena terlalu banyak ya seri yang Note 11 ini, ada yang Note 11S, ada yang Note 11 Pro juga. Dan ya tadi saya udah install aplikasi sensor box buat lihat sensor apa aja yang tersedia di smartphone ini guys.
Kita lihat ya. Nah, ini untuk kita lihat di sini untuk sensor-sensornya ini udah tergolong cukup lengkap, di mana ada sensor akselerometer, sensor cahaya, sensor orientasi, sensor magnet, dan memang yang biasa absen itu adalah sensor suhu dan sensor tekanan ya. Dan kalau kita lihat di sensor giroskopnya, nah ini kalau kita perhatikan seharusnya di giroskopnya ini udah hardware ya, jadi udah bukan virtual lagi. Tapi nanti kita bakal tes ya waktu kita pengujian gaming test menggunakan game PUBG Mobile tentunya. Oke, karena kebetulan ini smartphone ini sudah menggunakan panel layar AMOLED, ini kita coba bandingkan dengan Infinix Hot 10 Play ya, maksudnya Infinix Hot 11 Play ya guys ya. Sorry, ini kita lihat ya. Ini untuk tingkat kecerahannya ini saya coba kasih yang maksimal ya guys ya. Nah, seperti ini. Kalian bisa lihat, nah kalian bisa perhatikan ini. Oh sorry, ini masuk ke mode gelap ya guys ya. Sebentar saya rubah dulu ke mode normal dulu guys. Nah ini sekarang udah saya kembalikan ke mode terang ya guys ya untuk Infinix Note 11 NFC-nya, dan kalian bisa nilai dan lihat sendiri untuk tingkat kecerahan layarnya. Dimana yang saya perhatikan di sini itu benar-benar Infinix Note 11 NFC bisa kasih tingkat kecerahan yang lebih baik dan lebih kontras menurut saya guys ya, dibandingkan si Infinix Hot 11 Play-nya ini guys. Nah sebentar, saya akan ambilkan smartphone Infinix Note 11 Pro-nya dulu. Ya, kalau tadi kita bandingkan dengan tingkat kecerahannya si Infinix Hot 11 Play, sekarang kita bandingkan dengan tingkat kecerahan layarnya si Infinix Note 11 NFC ini dengan Infinix Note 11 Pro-nya nih guys. Dan lagi-lagi menurut saya untuk tingkat kecerahannya ini jauh lebih pop up dan juga kontras di Infinix Note 11 NFC-nya nih ya. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini untuk modenya udah saya buat semaksimal mungkin. Nah, kalian bisa perhatikan ya. Jadi benar-benar untuk kualitas daripada layar NFC-nya, maksud saya layar AMOLED ya guys ya, Vivid AMOLED-nya si Infinix Note 11 NFC ini cukup baik dan cukup bagus. Nah, sekarang saya bakal coba untuk play satu buah video dari YouTube buat ngasih lihat gambaran ke kalian untuk pembanding dengan Infinix Note 11 Pro-nya lagi guys. Oke, jadi ini dia guys tampilan sampel video yang bisa saya kasih lihat ke kalian untuk Infinix Note 11 NFC-nya dengan si Infinix Note 11 Pro-nya. Dimana kalau saya lihat secara langsung benar-benar kualitas gambar dan warna yang dihasilkan oleh Vivid AMOLED layarnya si Infinix Note 11 NFC ini benar-benar jauh lebih unggul daripada si layarnya Infinix Note 11 Pro-nya. Berarti ya menurut saya ini terbukti ya kalau memang panel layar yang digunakan oleh Infinix Note 11 NFC ini memang sudah panel layar AMOLED guys. Nah, jadi guys kesimpulan dari saya sebelum saya tutup videonya, buat kalian nih yang memang lagi cari smartphone di harga range 2 juta sampai 3 jutaan, saya bisa rekomendasiin smartphone ini tentunya untuk kalian beli. Karena selain daripada kualitas layarnya, untuk bagian desain si Infinix Note 11 NFC ini juga terbilang bagus ya guys ya. Meskipun secara selera saya agak kurang suka dengan desain mengotaknya si Infinix Note 11 NFC-nya ini. Tapi untuk sebagian orang mungkin ini bisa jadi pilihan terbaik tentunya guys ya. Apalagi kalau kita lihat niatnya si Infinix ini buat jadi pesaing brand sebelah tentunya guys ya, yaitu brand Redmi. Kalian bisa tulis di kolom komentar kalau kalian tahu brand apa itu guys. Dan semoga aja Infinix ya, ini karena di akhir tahun sudah kelihatan banget ya niatnya untuk seperti ingin show up ya guys ke kalian untuk mengenalkan produk-produknya dengan mengegas langsung ya, meluncurkan beberapa produk terbaiknya di akhir tahun ini. Dan semoga di awal tahun nanti Infinix juga memberikan kejutan baru dengan merilis sebuah smartphone yang lebih worth it lagi tentunya untuk kalian beli guys. Dan ya saya rasa cukup kayak gitu dulu aja video unboxing dari Infinix Note 11 NFC-nya ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf guys, dan misalnya kalian juga masih punya pertanyaan soal smartphone ini, jangan sungkan untuk tinggalkan pertanyaan kalian tentunya di kolom komentar yang ada di bawah ini guys. Dan seperti biasa buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan dislike aja video ini kalau kalian nggak suka dengan videonya guys. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit, dan sampai ketemu lagi guys di video unboxing berikutnya.